Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester yang pertama, bab yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup part yang ke-1. Selanjutnya, di sini akan kita bahas adalah peta konsep dari klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari itu ada dua. Yang pertama itu tentang yang namanya sistem 5 kingdom, dan yang kedua tentang yang namanya susunan taksonomi, tingkatan dari tingkat yang paling rendah spesies menuju kingdom. Nah, itu susunan taksonomi. Selanjutnya, dimana keanekaragaman makhluk hidup. Sini makhluk hidup di dunia memiliki beragam bentuk, ukuran, habitat, dan tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antara individu disebut yang namanya variasi. Kemudian klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari suatu makhluk hidup. Apakah makhluk hidup itu habitatnya ada di darat atau di perairan? Ketika dia perairan berarti namanya ekosistem akuatik. Ketika dia berada di daratan berarti dia namanya ekosistem daratan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, di mana klasifikasi ini ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Di mana dia menyebutkan adalah klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis. Berarti yang terukur ya, sudah diteliti, sudah penelitian sudah dilakukan dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut juga dengan istilah yang namanya taksonomi. Babak taksonomi itu adalah Carolus Linnaeus. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Selanjutnya, yang kita bahas adalah tahapan dari klasifikasi. Tahapan yang dikasih oleh ilmuwan yang bernama Linnaeus. Yang pertama ini dia identifikasi ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Contoh, antara kucing dengan kelinci, habitatnya hampir sama, tetapi makannya dia kucing itu karnivora. Sedangkan kelinci itu disebut juga namanya herbivora, seperti itu. Nah, kemudian apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok tersebut. Contoh, di sini ada seekor burung dengan seekor yang namanya ikan paus. Dia jelas ya memiliki sangat jauh perbedaan, baik itu dalam segi ukuran, segi habitat, dan segi dari struktur tubuh yang mereka miliki. Selanjutnya, di sini tahap klasifikasi kita menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Kita, Bapak, kalian semuanya itu merupakan makhluk hidup. Yang pertama itu pasti bisa bernapas. Itu ciri-ciri satu dari makhluk hidup. Apa yang kamu rasakan saat bernapas? Saat bernapas, kamu menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida serta uap air. Setiap makhluk hidup mempunyai cara dan alat pernapasan yang berbeda. Manusia, mamalia, unggas, dan reptil bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan insang, dan insekta serangga bernapas dengan yang namanya trakea. Nah, itulah makhluk hidup pasti mempunyai alat tersendiri untuk bernapas. Kemudian yang kedua itu bergerak. Kita tahu ya, gerak pada manusia dan hewan mudah diamati. Misalnya ketika kamu berjalan, berlari, menggerakkan tangan, begitu juga dengan hewan dapat
berlari, terbang, dan lain-lain. Nah, bagaimana Pak dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga melakukan gerak, misalnya gerak akar tumbuh menuju ke tempat yang banyak mengandung air dan mineral. Gerak sulur memberi tiang, kemudian gerak ujung batang ke atas, dan gerak kuncup bunga yang mekar. Nah, itu contoh dari gerak pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, jelas ya, memerlukan makanan. Ketika suatu makhluk hidup tidak memerlukan makanan, dia akan menyebabkan kepunahan atau dia akan mati. Kemudian yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, ini ya, kalimat tumbuh dan berkembang itu berbeda. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Seperti itu. Sedangkan berkembang merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya, ketika bayi umur 5 bulan belum bisa berjalan, setelah umur 15-18 bulan dapat berjalan dengan bantuan. Nah, itulah perbedaan tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsangan. Yang kelima dulu ya, berkembang biak. Jelas ya, berkembang biak. Seluruh makhluk hidup pasti menemukan namanya menghasilkan keturunan. Untuk apa? Untuk menahankan, contohnya itu badak ya, badak bercula satu. Ketika dia berkembang biak itu akan menjaga populasi hampir punah. Begitu juga kita ya, akan menghasilkan keturunan. Kemudian peka terhadap rangsangan. Di mana peka terhadap rangsangan ini disebut istilah lainnya, nama ilmiahnya adalah iritabilitas. Misalnya pada tumbuhan putri malu yang menutup daunnya ketika kita sentuh. Nah, itu contoh dari iritabilitas pada tumbuhan. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi contohnya ada tumbuhan kaktus yang hidup di daerah kering mempunyai daun berbentuk duri untuk mengurangi yang namanya penguapan. Batang kaktus berdaging dan bulir tebal untuk dia menyimpan air. Itu contoh dari tanaman yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya, jelas ya, mengeluarkan zat sisa. Contoh pada manusia itu adalah pada organ ginjal. Ginjal mengeluarkan zat sisa berupa urin yang terdiri dari air, garam, dan urea. Sedangkan hati mengeluarkan zat sisa berupa empedu. Bagaimana dengan tumbuhan, Pak? Nah, tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa pernapasan. Pada tumbuhan dilakukan yang namanya proses stomata dan lentisel. Stomata adalah mulut daun, lentisel itu bagian dari organ tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk ke dalamnya B, urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi ini nih, yang kalian lihat di sini, di mana takson ini dia adalah urutan tingkat yang paling rendah menuju tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini dia susunan dari taksonomi. Yang pertama, yang paling bawah itu ada yang namanya spesies, genus, family, ordo, klasis, phylum, kingdom, dan lain sebagainya. Itu contoh dari klasifikasi makhluk hidup. Contoh, di sini kita ingin mencari klasifikasi dari tumbuhan cempaka. Nah, dimana yang kita mulai adalah yang tiga paling atas. Yang pertama itu kingdom, dia jenis plantae atau tumbuhan. Dan yang kedua phylum, Sematophyta, dia berarti tumbuhan berbiji.
Kemudian Magnolophyta. Nah, tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian yang keempat, ordo. Kemudian ada yang kelima, famili, keenam genus, dan yang ketujuh, nama spesies dari cempaka itu Miscelia campaka. Ingat ya, ketika kalian nulis nama ilmiah, itu di bawahnya harus digaris bawah nih. Nah, untuk menunjukkan, berarti ketika di garis bawah, dia menunjukkan dia memiliki nama ilmiah. Seperti itu. Ketika kalian diketik dengan komputer, harus dimiringin ya tulisannya ini. Kalimatnya harus dimiringin. Seperti itu untuk cara menentukan. Nah, juga sama ya. Selanjutnya itu adalah ada yang namanya kunci determinasi, di mana merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi bersifat spesifik. Berikut contoh dari kunci determinasi. Tema, dia memiliki tulang belakang dan tidak bertulang belakang, jelas ya, namanya invertebrata. Kemudian yang kedua, tubuh selalu basah, tubuh tidak selalu basah. Kemudian yang Pisces, dia kan kalimat ini, invertebrata, Pisces, Pibi, mamalia, apes, sama reptil. Betul ya, telur, apes, itu adalah reptil. Nah, ini contoh dari namanya kunci determinasi. Baik, selanjutnya, itu samanya tadi dengan cara membuat atau istilahnya binomial nomenklatur, atau nama lain adalah cara membuat nama ilmiah, cara menulis. Yang pertama, itu kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil. Nah, kemudian yang ketiga, itu tulisan dengan huruf miring atau digaris bawahi. Contoh yang tadi tuh, kayak tanaman cempaka, di mana dia Miscelia campaka. Nanti Miscelia campaka ini, Miscelia campaka itu harus digaris bawah ya. Nah, karena nama ilmiah itu wajib digaris bawah. Kemudian selanjutnya, untuk bagaimana sih Pak manfaat dari klasifikasi? Nah, manfaat ini yang pertama itu untuk memudahkan mengenali makhluk hidup. Kemudian selanjutnya memudahkan mempelajari suatu makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Contoh antara pohon kelapa, pohon pinang, dan lain sebagainya. Antara kacang tanah, kemudian kacang kedelai, dan kacang-kacangan itu sama masuknya dalam satu keluarga atau satu spesies, seperti itu ya. Baik, kita masuk ke dalam yang namanya perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama ada kingdom yang namanya Monera. Apa ini Monera, Pak? Monera adalah makhluk hidup yang bersel satu atau sebutnya uniseluler. Ingat ya, uniseluler, bukan ponsel seluler. Berbeda itu anak-anak ya. Yang tidak memiliki yang namanya membran inti atau istilah ilmiahnya adalah prokaryotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Contohnya ada dapat di gambar ini ya, anak-anak bisa dilihat. Nah, kemudian ini dia tubuh atau bagian-bagian tubuh yang dimiliki dari kingdom Monera. Nah, di sini yang kerumut ini nih, dia namanya DNA atau nama lainnya RNA. Ini untuk namanya kromosom. Nah, pilih itu dia namanya benang halus. Kemudian ribosom. Ribosom ini untuk yang namanya protein. Dan plasmid hasil dari protein. Kemudian ada kapsul, membran,
plasma, kemudian lapisan peptidoglykan dan membran luar atau dinding sel, atau istilah ketika di tumbuhan itu ada yang namanya epidermis, betul. Dan flagel, nah ini dari alat gerak nih. Flagel itu sama dengan alat gerak. Nah, di dalam monera ini dia merupakan contoh bakteri. Ingat ya, bakteri nggak selamanya dia jahat atau merusak. Ada juga bakteri yang bermanfaat pada dalam tubuh kita. Contohnya itu adalah pada produk ya Yakult, seperti itu ya anak-anak, dan lain sebagainya. Dan proses apalagi banyak ya, nanti akan kita pelajari. Nah, ini dia bentuk-bentuk pada bakteri. Bisa dilihat sendiri. Ada mono itu 1, di itu 2, Streptococcus seperti anggur, dan Sarkina itu berlapis, dan tetra itu selapis, dan Streptococcus itu seperti cacing ya, bentuknya seperti ini, memanjang seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya Kingdom Protista. Apa itu Kingdom Protista? Protista dan memiliki membran inti. Nah, membran inti atau istilah lain eukaryotik. Nah, ini dia salah satu perbedaan antara Kingdom Protista dengan Kingdom Monera. Dia memiliki protista memiliki membran inti bersifat tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Bisa di sini ya, ini dia. Protista mirip hewan, kemudian mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Nah, ini dia kan. Paramecium itu contoh dari protista mirip hewan, kemudian jamur lendir itu seperti mirip jamur, dan Euglena itu adalah protista yang mirip tumbuhan. Baik, mungkin sekian aja materi part yang 1 tentang klasifikasi makhluk hidup. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.